Selamat malam, Abaku Yahweh, yang kami kenal di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach dan Roh HaKodes. Kami mengucap syukur atas berkat-Mu dari pagi sampai malam ini Bapa. Kami boleh bersama di tempat ini Bapa. Kami mau menyampaikan kebenaran firman-Mu, pakai mulut lidah bibir hamba-Mu untuk kami boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh berguna bagi setiap kehidupan kami dan boleh mengubah di dalam setiap hati kami. Kami mengucap syukur Bapa. Mari Roh Kudus, Engkau urapi setiap kami, Engkau penuhi setiap kami dengan hadirat-Mu. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Amsal 23 ayat 18. Saya baca untuk kita semua. Sebab masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan diputuskan. Firman Tuhan pada malam hari ini saya beri judul yaitu masa depan yang pasti. Melihat keadaan dunia saat ini yang tidak menentu, banyak orang mengalami ketakutan, kekhawatiran tentang hidup mereka di masa yang akan datang. Banyak orang pesimis. Pesimis yaitu artinya tidak ada harapan, tidak ada masa depan. Artinya tidak memiliki masa depan, entah nanti masa depan yang akan datang bagaimana tidak tahu. Atau masa depannya semakin suram. Saya kemarin membaca berita kalau swalayan giant itu menutup, jadi disuntik mati. Artinya tidak buka selama-lamanya. Karena pandemi ini dia sangat terpukul sekali dan 7.000 karyawannya dirumahkan. Saya kemarin juga membaca yang di Solo itu Hypermart di Solo juga untuk nanti pertanggal 7 juga tutup. Yang di tempat saya sana ada di Matahari sama ada di Solo Paragon sama di Hartono Mall, saudara. Keadaannya tidak menentu sekarang ini. Tadi saya juga mendengar bahwa tetangga saya juga kemarin dijemput pakai mobil puskesmas. Kemarin hari Rabu saya telepon, dia bilang kalau besok mau pulang. Hari ini tadi dikabarkan sudah dipanggil Tuhan. Kemarin beberapa hari ini juga teman saya sekolah umurnya juga di bawah saya juga dipanggil Tuhan, saudara. Situasi di mana saat ini sedang sulit. Orang bekerja banyak yang di PHK, yang masuk gajinya dipotong. Yang di rumah kena COVID banyak yang meninggal, saudara. Sehingga saat ini orang benar-benar memiliki rasa yang bagaimana? Setelah ini nanti apakah gantian saya atau mungkin saudara saya atau mungkin keluarga saya, saudara? Karena apa? Dia tidak punya pegangan hidup. Dia tidak punya masa depan yang penuh harapan, saudara. Dia tidak punya pengharapan. Tetapi berbahagialah kita semua yang ada di tempat ini atau mungkin yang di luar sana yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Kita punya pengharapan, yaitu pengharapan kita adalah Aba Yahweh yang kita sembah, kami tinggikan, kami agungkan. Dia sang penyelamat bagi setiap kita. Kalau minggu-minggu kemarin saya pun juga memiliki rasa sama, saudara. Yaitu saya ketakutan, karena saya melihat berita banyak di sana orang meninggal. Banyak berita kalau nanti divaksin seperti ini. Dan itu, saudara, yang membuat saya pun juga menjadi takut, saya pun menjadi galau, saudara. Tetapi saya kemarin tanya sama Pak Gembala, Pak, apakah Pak Gembala juga vaksin? Saya vaksin.
Saya vaksin dan sampai hari ini saya mengusir setan pun masih bisa. Artinya apa? Semua yang di luar sana itu hoak. Pada malam hari ini saudara-saudara, kita kalau dapat berita, kita bisa menyaring mana yang benar dan mana yang tidak. Kita bisa mencari info kebenaran itu dengan akurat. Kemarin saya juga setelah saya tanya dari Pak Gembala bilang vaksin, saya beberapa minggu kemudian saya punya semangat, saya vaksin saudara. Ternyata setelah vaksin apa yang diomongkan di berita itu ternyata omong kosong saudara, tidak cocok sama yang saya alami. Ternyata setelah vaksin juga enggak apa-apa saudara. Kalau kemarin ada yang bilang setelah vaksin umurnya paling lama 2 tahun saudara. Setelah itu mau mana? Rusak organ tubuhnya, mati saudara. Saya percaya kalau vaksin ini izinkan buat setiap kita terjadi, pasti Tuhan punya rencana buat kita pun sesuatu terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi saya percaya bahwa rencana Tuhan itu apa? Rencana Yahweh itu apa? Indah pada waktunya. Tidak mungkin dia punya rencana jahat buat setiap kita. Amin. Di saat-saat seperti ini, di mana banyak orang mengeluh, di mana banyak orang yang ketakutan saudara. Sudah mikir pekerjaannya bingung, mikir takut mati saudara. Ternyata saudara, kemarin Pak Gembala bilang bahwa mati hidup seseorang bukan karena COVID. Ya, mati hidup seseorang ada di tangan Yahweh. Kalau pas kebetulan matinya pas saat ini ya kena COVID ya pas meninggalnya dipanggil Tuhan ya saat ini saudara. Jadi kita tidak usah takut, kita tidak usah khawatir. Kita memiliki masa depan yang penuh harapan karena kita anak-anak Aba Yahweh. Aba Yahweh tidak mungkin akan meninggalkan setiap kita. Aba Yahweh tidak mungkin memiliki rencana yang jahat buat setiap kita. Amin. Kita punya Aba Yahweh yang luar biasa. Kita beda dengan orang-orang yang di luar sana saudara. Meskipun mereka memiliki harta yang banyak saudara. Kalau jatahnya dipanggil Tuhan hari ini, apakah bisa hartanya untuk menutupi supaya dia tidak dipanggil Tuhan? Tidak bisa saudara. Tidak bisa. Ya, Tuhan panggil saat ini keadaan apapun, ya sudah. Kalau kemarin saya baca berita, saya dikirimi kabar sama teman saya, coba. Dia tinggal di Malang, dia seorang pengusaha yang kaya saudara. Dia waktu kena COVID pertama kali, dia langsung terbang ke Jakarta naik jet pribadi. Setelah 5 hari dirawat di sana sembuh saudara, sembuh. Tetapi setelah ventilator oksigen infus dilepasi kan karena sudah sembuh saudara. Akhirnya kejang-kejang terus tidak ada saudara. Jadi meskipun hartanya banyak, kalau Tuhan panggil saat ini tidak bisa ada yang menghalang-halangi dengan apapun. Jadi mari malam hari ini kita melihat keadaan di luar sana yang mengerikan. Banyak orang khawatir, takut dan cemas, bimbang. Mereka pesimis saudara. Marilah malam hari ini kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita diberikan kekuatan, kita diberikan kemampuan, kita diberikan pengertian bahwa masa depan kita masa depan yang penuh dengan harapan. Seburuk apapun yang sedang terjadi, kita harus tetap optimis. Artinya apa? Kita harus memiliki masa depan, punya pengharapan. Sebab masa depan itu sungguh ada dan pengharapan itu tidak akan hilang daripada kita. Sebab kita punya Yahweh yang luar biasa. Dia ajaib, sanggup menyediakan apa yang tidak ada. Bahkan yang mustahil pun Yahweh sediakan kepada kita. Bahkan apa yang tidak kita pikirkan pun Yahweh sediakan kepada kita. Saya seringkali saudara, kalau sudah kerja kadang hadapi anak-anak saya
anak-anak, maksud saya anak buah saya ngadepi itu semaunya saudara. Diapii karepe diapii dirangkul malah sak penake dhewe saudara. Kadang-kadang malah orang tuh kalau diapii itu malah apa? Malah berbuat segala sesuatu memakai nama saya. Saya tadi sudah izin sama Bapak. Saya tadi sudah diizini sama Bapak. Aduh saudara, saya ini maksud saya kalau yang dulu itu kurang dekat sama anak-anak, kalau sekarang saya senang dekat sama anak-anak. Tetapi apa yang terjadi saudara, malah dia memakai saya itu sebagai alasan untuk kalau izin, kalau tidak masuk, kalau mau berbuat sesuatu itu menyebut nama saya saudara. Saya seringkali ini kok seperti ini saudara. Saya seringkali kadang-kadang siang itu pikiran saya itu butek saudara. Saya butek. Wah ini namanya yang namanya apa? Kesesakan. Namanya apa? Sumpek di sini saudara. Saya terus naik ke atas, saya masuk di kantor, saya berdoa, saya memuji, saya menyembah Tuhan. Saya punya Tuhan yang ajaib. Saya punya Aba yang luar biasa. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Kalau sudah saya serahkan, Aba saya serahkan, ini anak-anak ini bagaimana ini, kok seperti ini? Saudara-saudara, apa yang terjadi? Saya diberikan apa? Kelegaan. Saya diberikan apa? Kelegaan. Saya apa? Yang tadinya sumpek itu kayak mak plong gitu loh saudara. Jadi kayak saya dibukakan pintu. Belum lagi yang kemarin karena PPKM omset di tempat saya menjadi turun drastis saudara. Saya ini sampai kalau saya hitung saya membayar karyawan itu tidak mampu saudara. Saya tidak mampu saudara. Tetapi kemarin ini saya juga tidak meliburkan, juga tidak mengurangi, juga tidak mengeluarkan seseorang. Dah saya serahkan kepada Aba Yahweh pekerjaan saya di sini. Saya percaya Aba, Engkau memiliki rencana yang indah, luar biasa. Engkau punya rencana yang baik buat saya. Saudara, apa yang terjadi? Mereka satu persatu mereka mengundurkan diri. Jadi di tempat saya yang kira-kira tidak berguna, kemarin saya berdoa orangnya mengundurkan diri saudara. Coba ini apa ya kalau saya secara pikiran kalau saya mau mengeluarkan seseorang, Mbok hari ini kamu tidak usah kerja di sini bisa. Tapi hati saya enggak tega saudara. Saya kelihatannya keras, kelihatannya galak tapi saya itu enggak tega saudara. Saya membayangkan kalau dia itu sebagai saya kerja terus dikeluarkan itu rasanya ya enggak enak saudara. Lah disinilah pengharapan saya hanya kepada Aba Yahweh. Jadi segala sesuatu saya serahkan kepada Aba Yahweh. Pasti dia memberikan jalan keluar buat setiap kita yang mau berharap kepada dia. Saya seringkali punya persoalan, punya masalah. Saya selesaikan dengan cara akal pikiran saya saudara. Tapi apa yang terjadi saudara? Tidak pernah akan beres. Tidak pernah akan beres saudara. Saya ini saudara saya belajar. Setiap langkah saya mau kemana, saya selalu berdoa terlebih dahulu. Saya selalu minta petunjuk, minta tuntunan, minta penyertaan kepada Aba Yahweh. Karena saya tidak mampu berbuat sesuatu apapun tanpa penyertaan daripada Aba Yahweh saudara. Saya percaya di masa-masa yang seperti ini, kalau saya ini supaya kita untuk lebih dekat lagi kepada Aba Yahweh. Supaya setiap apa yang kita lakukan, kita punya pengharapan, kita berharap kepada Dia. Jadi kalau kita berjalan sendiri tanpa ada tuntunan, di depan ada lubang ya kita kecemplung lubang saudara. Tapi selama ini saya belajar, setiap kali apapun saya selalu minta penyertaan, minta tuntunan. Ternyata saudara,
Kalau sudah minta penyertaan, minta tuntunan, kita apa? Kita plong, saudara. Kita mau berjalan kemana, kita langkah kita lurus tanpa ada mundurnya. Karena saya percaya setiap langkah apa yang saya lakukan, saya sudah minta izin. Kalau yang di atas, kalau Abah Yahweh tidak mengizinkan, saya pasti dituntun di tempat lain, saudara. Itu pengharapan saya. Saya hanya berharap kepada Abah Yahweh. Jadi kita harus memiliki harapan yang sungguh-sungguh kepada Abah Yahweh, supaya kasih Abah Yahweh kepada kita tidak hilang. Dia yang memberikan harapan pasti kepada setiap umatnya yang mengasihi kepada dia. Yuk kita buka di dalam Yeremia 29 ayat 11. Saya bacakan untuk kita semua. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku rancangkan atas kamu, firman Yahweh, rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan kejahatan, untuk memberikan kepadamu masa depan dan harapan. Amin. Luar biasa, saudara. Dia memiliki rancangan yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Tidak mungkin saya katakan tadi, Abah kita tidak mungkin punya rancangan yang jahat buat setiap kita. Cuman kita aja kadang-kadang yang nyeleweng, yang menggok, tidak mengandalkan Abah Yahweh. Setelah makbrek ada kejadian baru datang kepada Abah Yahweh. Artinya apa? Terlambat, saudara. Mestinya kita terlebih dahulu datang kepada Abah Yahweh, baru kita jalan. Tidak kalau sudah ada persoalan baru kita datang. Kualik, saudara. Ketika bangsa Israel tidak yakin akan masa depannya, merasa mustahil dapat menyeberang sungai Yordan, Yosua menguatkan mereka bahwa Yahweh akan melakukan perbuatan yang ajaib asal bangsa Israel mau menguduskan diri. Artinya tidak berbuat dosa. Tidak berbuat dosa. Mungkin kita seringkali menghadapi jalan buntu di dalam setiap persoalan. Tapi percayalah, tidak ada yang mustahil bagi Yahweh. Masa depan yang penuh harapan akan menjadi bagian kita asal kita mau menguduskan diri. Menguduskan diri itu bukan berarti kita harus mencapai sesuatu tertentu ya. Tetapi menguduskan diri kita tidak berbuat suatu pelanggaran. Kita tidak berbuat dosa. Itu namanya menguduskan diri. Namun yang terutama sekali kita harus punya rasa haus dan lapar akan perkara-perkara rohani. Kita harus lapar dan haus perkara-perkara rohani. Kita dan lapar haus akan firman Tuhan. Jadi kalau kita haus, artinya kayak orang minum ya, kalau pas kita sangat haus, kita tahu air minum kayak apa. Nah, kita belajar seperti itu, saudara. Masa depan yang penuh harapan bukan angan-angan bagi orang yang senantiasa pribadinya yang mau membayar harga dengan menanggalkan semua beban dosa. Jadi kalau kita mau memiliki masa depan yang penuh harapan, kita jangan bekerja sama dengan dunia ini. Kita harus menanggalkan apa? Dosa. Kita harus menanggalkan keinginan-keinginan kita yang tidak baik. Seringkali orang itu berbuat dosa pas tidak ada temennya, tidak ada orang lain ya. Wah, iki popong tidak ada orangnya, tidak ada Pak Gembala, tidak ada jemaat, tidak ada saudara ya. Kita berbuat dosa, tetapi saudara-saudara, Abah Yahweh tahu apa yang kita perbuat. Ya, namanya itu masih bekerja sama dengan dunia ini. Kita bukan lagi orang-orang dunia ini, tetapi kita adalah orang-orang yang dikasihi Abah Yahweh. Kita ini orang-orang yang berbuat sesuatu sesuai dengan kehendak Yahweh. Kalau kemarin-kemarin kita melakukan banyak kesalahan, marilah
malam hari ini kita mendengarkan firman Tuhan ini, biarlah hidup kita diubahkan menjadi baru. Kita memiliki pengharapan yang luar biasa. Kita punya harapan yaitu Aba Yahweh yang menyertai sepanjang kehidupan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih firman Tuhan ini kiranya boleh menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih untuk Pak Riyadi yang sudah menyampaikan firman. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam masa kesulitan ini tetap Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Karena kita dimiliki oleh Tuhan. Ya, jadi kita ini adalah miliknya Tuhan. Sehingga Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memelihara. Seperti yang tadi sudah disampaikan, yang penting jangan takut menghadapi sesuatu khususnya untuk menatap masa depan. Tuhan memberikan masa depan yang luar biasa, harapan yang gilang gemilang untuk kita semua. Dunia boleh mengalami masalah, tetapi bersama dengan Bapa Yahweh permasalahan bisa kita atasi. Karena Tuhan menyertai kita. Oleh karena itu, seperti yang saya sudah sampaikan, saran saya, supaya kita tetap memiliki optimisme, jangan kita berfokus kepada berita-berita yang menakutkan. Seperti yang saya sudah sampaikan, COVID ini merupakan konspirasi dunia, konspirasi organisasi dunia yang berusaha untuk membantai umat manusia dan diprogramkan 5 tahun. Tapi kita terus dukung doa, kiranya sebelum 5 tahun sudah terselesaikan untuk masalah COVID. Jangan kita ditakuti dengan varian apa alfa, beta, gamma, delta, eta, iota, lambda, mau sampai omega sekalipun. Kalau kita bersama Bapa Yahweh dan Bapa Yahweh memberi kesempatan untuk kita hidup, mau varian apa saja tidak akan membuat kita mati. Karena Tuhan kita yang memiliki kita. Sekali lagi Pak Riyadi, terima kasih untuk firman yang disampaikan. Kiranya menjadi berkat bagi setiap kita yang mendengar, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Kita akan akhiri, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita tutup di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa Yahweh yang telah menyertai di dalam kehidupan kami semuanya, hingga pada malam hari ini dalam ibadah RF Sabat kami tetap mengucap syukur karena Engkau memberikan kesehatan yang baik kepada kami. Kami berdoa untuk kuasa COVID-19 ini dengan otoritas yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu. Kami hancurkan konspirasi dunia ini di dalam nama Yeshua HaMashiach, sehingga umat-umat Tuhan boleh beribadah dengan sukacita tanpa gangguan sakit penyakit ataupun gangguan-gangguan yang lain. Engkau memberkati umat-umat-Mu yang senantiasa berharap hanya kepada Bapa Yahweh. Yang saat ini sedang terkena COVID, kami hancurkan kuasa COVID ini di dalam nama Yeshua HaMashiach. Kami bakar dengan api dari sorga dalam nama Yeshua HaMashiach. Sehingga ketika ada COVID yang berada di dalam diri umat Tuhan, maka virus itu akan meleleh dan terbakar. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kiranya Engkau menyertai, sertai juga untuk pekerjaan Pak Riyadi beserta dengan keluarga. Engkau tetap memberikan kesehatan yang baik, sehingga hamba-Mu ini bisa tetap melayani Engkau. Demikian pula untuk semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan dalam RF Sabat malam ini. Engkau pakai mereka semakin hari semakin heran. Sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarcha Yahweh wa yusmerka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh pano alecha wikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan membuat engkau anugerah. Yisa Yahweh pano alecha wa yashem leka shalom.
Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang kita akan berpisah dan terimalah berkat kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMasiah Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMasiah datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Selamat malam sahabat Shalom, Bapa Yahweh memberkati.